Kita kali ini mau review kamus ya, kamus bahasa Inggris, kamus lengkap Inggris Indonesia. 90 miliar guys, sih kaya lah kita ya guys. Nah, di sini dia kamus Indonesia Inggris disertai cara membaca, tenses, the regular verbs, kemudian idiom, daily expression and vocabulary, singkatan, kamus penggambar. Nah, kamus ini bisa dipakai untuk pelajar dan umum, penerbit Bintang Indonesia. Oke, kita cek apakah ini bagus atau recommended untuk kamu. Bangga kita cek dalamnya ya. Oke, di sini ada daftar isi. Ini yang Inggris Indonesia dan ini Indonesia Inggris. Jadi ini yang Indonesia dulu, kemudian nanti di belakang Indonesia Inggris. Ini ya, di tensesnya ada regular, irregular, term of English grammar, list of adjective and verb, conversation and common sign, pengetahuan umum. Kemudian di sini juga ada cara membaca abjad Inggris, tapi dia nggak pakai phonetic symbol ya guys. Di sini cuman pakai ejaan Indonesia biasa. Jadi kalau A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ya, ini masa K harusnya K ya, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Oke, dah. Katanya tadi kamus ini disertai cara membacanya ya. Dari sini di huruf E ini dibaca E, kemudian N. Nah, E atau N ini apa artinya? Ini satu, sebuah, seorang, seekor, seutas, sebatang. Nah, oke, di sini tidak ada keterangan apakah dia di sini ada K ya. Biasanya kalau di kamus yang lain itu dia dikasih keterangan K, B. Nah, K itu apa, B apa itu dijelasin lebih dahulu. Dituliskan, nah di sini nggak ada. Oke, kita baca satu ya. A bag, bacanya ini ya, a bag. K, artinya mundur, kembali. Be taken aback, kaget. Nah, kalau kita lihat dari artinya, K ini menunjukkan kata kerja. Oke, kemudian abacus. Abacus ini artinya di sini tandanya B. Kemudian sempoa, ini kurang M-nya, sempoa, alat hitung Cina. Nah, dari artinya kita tahu bahwa ini adalah benda ya. Sempoa itu benda. Oke, kita lihat di keterangan yang lain. Oke, ini ada abash. Abash. Di sini keterangannya T, artinya memalukan. Nah, biasanya kalau kita itu T itu kata kerja transitif gitu mungkin kan. Seharusnya nih. Nah, ini di bawah keterangannya abate. Ini I, reda berkurang. Nah, ini kalau I dia mungkin dia intransitif gitu maksudnya ya. Kemudian ini S. Ini tidak ditulis cara membacanya ya ini. Abbreviated. Ini abbreviation. Nah, ini tidak dilengkapi dengan cara membacanya, cuma dikasih keterangan S dan B. Kalau S dia itu yang singkat, maka ini artinya adalah sebagai kata sifat. Abbreviation B, benda singkatan. Jadi kalau menurut saya kamus ini hanya menyediakan arti, keterangannya kurang lengkap ya. Oke kelas, jadi di sini Miss Febri akan review macam-macam kamus bahasa Inggris ya. Ini kalau kita lihat dari Google, ini ada kamus Inggris Indonesia, An English Indonesia Dictionary, John and Claus. Nah, kamus John and Claus ini biasanya sangat direkomendasikan untuk para mahasiswa. Biasanya pakai yang ini ya. Dulu saya kuliah pun pakai yang ini karena dia itu susunannya bagus dan lengkap. Tidak di situ tidak menjual berapa miliar kata, tapi di situ disusun dengan sangat bagus. Keterangannya itu semua ada. Apakah dia itu noun, adjective atau adverb gitu, ada semua di situ ya. Kemudian yang dia terpisah ya, kamus Inggris sendiri, kamus Inggris Indonesia sendiri, kemudian Inggris ke Indonesia juga satu kamus sendiri. Jadi misalnya kamu beli itu pasti harus beli dua-duanya. Jadi dulu kami kuliah pun seperti itu ya para mahasiswa. Nah kalau kita kamus wajibnya untuk yang kuliah bahasa Inggris itu dia harus pakai yang Oxford English Dictionary guys. Tidak harus orang yang kuliah bahasa Inggris ya, kita pun bisa pakai juga kamus Oxford. Kamus Oxford ini nya seperti ini. Nah, ini contoh dari isi kamus Oxford. Dia Inggris guys. Oke, kita lihat ya. Misalnya kata bonsai, ini gambarnya bonsai. Ternyata bonsai itu bahasa Inggris ya guys. Bonsai. Jadi cara bacanya di situ di sini dia menggunakan phonetic symbol ya guys. Bonsai, bacanya bonsai. Nah, ini termasuk nama. Di situ juga dikasih keterangan noun. Nah, di sini jelas ya bahwa bonsai itu adalah termasuk kata noun.
Kemudian plural dari kata bonsai ini dia nggak ditambah s bonsai itu enggak, tetapi cukup dia juga bonsai. Nah, di keterangannya di situ adalah PL ini ya, PL bonsai. Kemudian ada keterangan lagi huruf C. C artinya a small tree that is grown in a pot and prevent from reaching its normal size. Jadi bonsai itu adalah pohon kecil yang ditumbuhkan di dalam pot dan dicegah dari bertumbuh normal. Jadi kalau yang namanya bonsai itu pasti setiap hari daunnya itu dipotongin ya guys, biar nggak dia itu tumbuh gede tapi tumbuh mengecil. Oke. Nah, keterangan C di dalam kurung ini menerangkan bahwa bonsai itu adalah countable. Countable itu apa guys? Countable adalah kata benda itu bisa dihitung. Sedangkan uncountable itu benda yang tak bisa dihitung. Nah, makna kedua dari bonsai di sini adalah the Japanese art of growing bonsai. Jadi adalah kesenian, ini kesenian Jepang. Itu namanya bonsai. Itu tidak bisa dihitung. Oke, kita coba cari arti yang lain ya guys. Nim semua ya guys. Nah, kalau di kamus Oxford ini dia lebih enak kita pakai karena keterangannya itu sangat jelas, tidak seperti kamus yang kemarin ya, dia tuh tidak dikasih keterangan apakah dia itu noun atau verb, kata-katanya seperti itu. Nah, jadi sarannya kamu harus menggunakan kamus yang tepat agar belajar kita itu bisa maksimal. Oke guys, di sini Miss Febri akan mereview isi dari kamus Hasan Sadili ya. Ini yang kamus Indonesia Inggris guys. Jadi kita besaran ya, jadi agak kabur karena nih gambarnya dari internet guys, sorry. Nah, di sini coba kita ini ya, cacat. Nah, cacat ini adalah noun itu kata benda. Artinya dalam bahasa Inggris itu physical defect atau deformity. Nah, kalau mencacat berarti mengkritik. Ya, dia di sini keterangannya atau jenis katanya adalah V itu berarti verb, berarti dia kata kerja. Bahasa Inggrisnya itu criticize. Jadi orang yang mengkritisize itu berarti orang yang mencacat, maksudnya mengkritik. Nah, di sini bahasa Inggrisnya cadar itu apa? Cadar. Nah, di sini keterangannya adalah N berarti noun. Noun berarti adalah kata benda. Veil, form of Islam woman, bride. Oke guys, jadi misalnya di rumah kamu belum ada kamus yang keren, yang dia itu ada keterangannya, kemudian ada cara membacanya, sebaiknya kamu, kalau Hasan Sadili ini dia tak ada cara membacanya guys, jadi masih kerenan juga kamus Oxford ya guys. Oke, kita akan gunakan EN Translator untuk mengecek apakah pronunciation kita benar atau sesuai enggak gitu, atau kamu nggak tahu cara membaca gimana, maka kamus ini bisa digunakan untuk ngecek pronunciation seperti apa. Oke, kita coba buat di sini. Listen. Oke, listen. Artinya, kita cek ya. Listen. Artinya adalah mendengarkan. Nah, bagaimana kalau kamu membacanya nggak listen? Benar nggak ya? Kita coba cek lagi. Listening. Oke, bisa juga ya guys. Listening. Tapi dia pasti kasih cara pronunciation yang benar tuh gimana, meskipun kamu bilangnya listening, tetap dia nanti juga kasih pronunciation yang benar, yaitu Listening. Next, plumber. Oke, tulisannya plumber tapi bacanya adalah Plumber. Oke, nah listening plumber ini adalah termasuk silent reader, jadi huruf yang tidak dibaca dalam pronunciation-nya. Contoh yang lain yaitu knife. Oke, tadi saya bilangnya knife ya, bukan nice ya. Ini nice. Oke, tadi padahal saya tuh nggak bilang nice ya. Kita ulang. Knife. Oke, berarti masih salah ya guys pengucapannya. Knife. Oke, coba kita ulang. Maksud saya itu knife yang artinya pisau. Knife. Oke, nah baru mau dia knife. Tulisannya knife guys, tapi cara bacanya adalah knife. Oke. Good night. Bukan good night ya guys, bukan G tapi ke T-nya dia. Karena huruf G-nya itu enggak dibaca, yang dibaca T-nya. Good night. Oke.
8. Oke. 8. Coba kita bilangnya salah. Egg. 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 Nah, kalau kamu bilangnya egg Egg. itu artinya bukan angka 8 tapi sakit ya guys. Jadi kamu harus hati-hati dalam mengucapkannya. Nah, dengan menggunakan translator ini kita bisa cek pronunciation kita udah bener atau enggak. Atau kamu nggak tahu cara bacanya gimana. Misalnya nih, kita balik ya. Sakit kepala. Nah, misal kita cari bahasa Inggrisnya sakit kepala itu artinya bacaannya headache. Nah, yang betul gimana cara bacanya, kita cek aja di pencet speakernya guys. Headache. 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 Oke. Sakit gigi. Toothache. Toothache. Sakit perut. Salah. Stomachache, colic, abdominal pains, bellyache, mulligrubs. Oke, jadi cara paling gampang adalah supaya pronunciation kita bagus, silakan dicek dengan IN Translator. Demikian penjelasan dari Miss Febri, semoga bermanfaat untuk kalian. Bye-bye.